Shalom adik-adik Sembalingkit, selamat hari Minggu. Kita mau sekolah Minggu ya. Adik-adik, sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Tuhan jadikan. Tuhan, saat ini kami akan memuji Engkau, akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami semuanya, dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kakak ajak untuk bangkit berdiri ya. Laskar Kristus, yes. Yuk kita memuji Tuhan dengan sukacita. Pohon yang besar semua berguncang. Hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk manis dulu ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami untuk kami bisa memahami, untuk kami bisa melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini kelanjutan dari minggu kemarin ya. Sekarang judulnya yaitu kemenangan di Yeriko. Terdapat di Yosua pasal 5 ayat yang ke-13 sampai pasal 6 ayat yang ke-27. Adik-adik bisa membacanya ya. Untuk ayat hafalannya ada di Mazmur pasal 18 ayat 30, bunyinya, karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adik-adik ingat ya, bangsa Israel yang sudah menyeberangi sungai Yordan berkemah di dekat kota Gilgal di lembah sungai Yordan. Tidak jauh di sebelah barat terbentanglah dataran yang cukup luas yang akan mereka miliki. Setelah itu terlihat bukit-bukit yang dari jauh kelihatan lebih tinggi. Pemandangan yang paling dekat, hanya 5 km jauhnya adalah kota Yeriko. Yeriko dibangun dengan benteng yang sangat kuat. Benteng itu mempunyai tembok ganda yang cukup tebal, sehingga penduduknya merasa aman. Yeriko adalah kota yang sangat indah dengan banyak pohon kurma, yang menaungi rumah-rumah putih yang rapi dengan atap yang menyilaukan pada siang hari. Di sekeliling kota itu nampak ladang-ladang yang luas dan subur, siap untuk dituai. Tapi, para penduduknya sangat jahat. Merekalah orang pertama yang diputuskan Allah untuk dimusnahkan. Suatu hari Yosua berdiri seorang diri dan memandang ke kota yang kuat itu. Allah sudah berjanji untuk memberikannya kepada mereka. Tapi ia belum tahu bagaimana hal itu akan dilakukan. Tiba-tiba Yosua melihat seorang lelaki dengan pedang yang terhunus berdiri di hadapannya. Yosua mendekati orang itu dan bertanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau musuh atau teman?" "Aku adalah panglima bala tentara Allah. Sekarang aku datang," jawab orang itu. "Panglima bala tentara Allah," pikir Yosua. Dengan penuh hormat dan takut, ia berlutut dengan mukanya ke tanah, sambil bertanya, "Apa yang ingin disampaikan Tuhan kepada hamba-Nya?" "Lepaskanlah sandalmu, karena tempat di mana engkau berdiri itu suci," perintahnya kepada Yosua. Yosua melepaskan sandalnya. Lalu Allah memberi pesan kepadanya, "Yosua, ketahuilah, aku akan menyerahkan kota Yeriko beserta raja dan rakyatnya yang gagah perkasa itu ke dalam tanganmu. Engkau tidak perlu berperang. Engkau dan bangsamu harus mengelilingi kota itu sekali 1 hari selama 6 hari. Ingatlah, tak seorang pun boleh mengeluarkan suara. Aturlah supaya 7 orang imam dengan membawa trompet berbaris di depan rombongan pembawa tabut perjanjian, dan bangsa Israel mengikuti di belakangnya." Yosua mendengarkan dan memperhatikan perintah Tuhan itu dengan baik. Tak ada pertanyaan yang keluar dari mulutnya. Kemudian, pada hari yang ke-7, kamu bersama bangsamu harus mengelilingi kota itu 7 kali. Para imam harus meniup trompet yang terbuat dari tanduk domba. Pada putaran yang ke-7, perintahkan supaya trompet ditiup panjang, dan pada saat itu semua orang harus bersorak dengan keras. Engkau akan melihat tembok kota Yeriko runtuh, lalu bangsamu dapat mendudukinya. Sekarang Yosua tahu apa yang harus ia lakukan. Dia tidak usah membuat rencana peperangannya sendiri. Allah sudah membuatkannya bagi dia, meskipun agak aneh. Tapi Yosua siap untuk taat. Dia kembali ke perkemahan dan memanggil para imam. Angkat tabut perjanjian dan perintahkan 7 orang imam membawa trompet berjalan di depannya. Kemudian Yosua memerintahkan orang Israel, "Majulah,
kelilingilah kota itu. Jangan ada yang bersuara, dan jangan mengucapkan sepatah kata pun sampai aku memerintahkannya. Hanya berbaris mengelilingi kota itu 1 kali setiap hari. Orang Israel heran mendengar perintah itu. Tidak ada peperangan, tidak ada. Mereka hanya harus berjalan dengan diam mengelilingi kota Yeriko, sambil 7 imam meniup trompet mereka. Tetapi tidak ada yang tertawa atau memberontak. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Yosua. Pagi berikutnya, adik-adik, bangsa Israel meninggalkan perkemahan dan berbaris menuju kota Yeriko. Di depan, sekali berjalan para prajurit. Kemudian 7 orang imam yang membawa trompet di belakangnya menyusul. Beberapa orang dari suku Lewi yang membawa tabut perjanjian dan dilanjutkan oleh barisan bangsa Israel yang amat panjang, tepat seperti pada waktu mereka pindah di gurun pasir. Penduduk Yeriko sudah gemetar ketakutan. Mereka mengintai dari balik tembok dan siap-siap untuk melawan. Tetapi mereka menunggu dengan sia-sia, karena bangsa Israel tidak menyerang. Mereka berjalan mengelilingi kota dengan diam. Tidak ada seorang pun yang bercakap-cakap. Hanya terdengar bunyi trompet yang menggetarkan penduduk Yeriko. Lalu, bangsa Israel kembali ke kemah mereka. Orang Yeriko makin lama makin heran. Mengapa bangsa Israel hanya mengelilingi kota saja? Mereka tidak mengerti. Tiap hari, barisan panjang orang-orang itu mengelilingi mereka tanpa berkata apa-apa. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Mereka tetap melakukan hal yang sama. Tetapi akhirnya musuh bangsa Israel mulai mengejek. Betapa bodohnya orang-orang itu, pikir mereka. Setiap hari mereka hanya berjalan mengelilingi kota kita. Itukah yang mereka sebut perang? Hari ke-7 tiba, adik-adik. Pagi-pagi benar, kabut masih ada di sekitar perkemahan bangsa Israel. Semua orang sudah bangun dan siap. Mereka berkumpul bersama, dipimpin oleh Yosua. Semuanya kelihatan sama saja seperti 6 hari yang lalu. Tetapi kali ini lain. Karena hari ini mereka akan melihat apa yang akan Allah lakukan untuk mereka. Mereka sangat bersemangat ketika memakai sandal mereka dan bersiap untuk berjalan mengelilingi kota itu 7 kali. Sebelum mereka pergi, Yosua memberitahu lagi, ingatlah, ini adalah hari terakhir kita mengelilingi kota Yeriko. Kita akan berkeliling 7 kali. Perhatikan putaran ke-7. Karena akan ada tiupan trompet yang panjang. Pada saat itu berteriaklah sekeras mungkin, Allah beserta kita. Yosua berkata sambil mengangkat tangannya. Kemudian mereka berangkat. Mereka maju tanpa suara semakin dekat ke kota Yeriko. Sebelum mereka pergi, Yosua memberitahu lagi, ingatlah, ini adalah hari terakhir kita mengelilingi kota Yeriko. Kita akan berkeliling 7 kali. Perhatikan putaran ke-7 karena akan ada tiupan trompet yang panjang. Pada saat itu berteriaklah sekeras mungkin, Allah beserta kita. Yosua berkata sambil mengangkat tangannya. Kemudian mereka berangkat. Mereka maju tanpa suara semakin dekat ke kota Yeriko. Mereka semakin gembira, tetapi mereka tetap diam. Tak seorang pun berbicara, tidak kedengaran komando dari pimpinan pasukan. Mereka hanya berjalan mengelilingi kota. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Ketegangan muncul di Yeriko. Hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Lalu, bangsa Israel mulai bergerak untuk putaran ke-7. Tiba-tiba, 7 imam meniup trompet sekeras dan sepanjang-panjangnya. Bersoraklah, Yosua berseru, sebab Tuhan telah memberikan kota ini kepadamu. Sekarang, bangsa Israel berteriak dengan keras. Mereka menyerukan peperangan yang bergema di seluruh ladang dan kebun di Yeriko dan bergelombang di udara menuju tembok-tembok kota. Tiba-tiba, tembok mulai bergoncang, lalu retak, dan akhirnya runtuh dengan suara yang keras.
Pintu gerbang kota terlepas dari engsel-engselnya. Bangsa Israel berseru dengan sukacita. Mereka semua lari masuk ke kota melalui reruntuhan tembok yang hancur. Mereka menyerbu dengan pedang yang tajam dan membunuh semua penduduk dan binatang. Yosua memanggil kedua pengintai yang pernah berlindung di rumah Rahab, katanya, "Pergilah ke rumah Rahab, bawalah perempuan itu keluar bersama-sama dengan orang yang ada di dalam rumahnya, seperti janjimu dulu kepadanya." Kedua pengintai itu pergi dengan cepat dan yakin. Tali merah yang dulu dipasang di jendela rumah itu masih ada, sehingga mereka tahu itulah rumah Rahab. Kedua pengintai itu masuk ke rumah dan membawa keluar Rahab dan ibunya serta ayahnya bersama saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan. Mereka semua selamat dan dibawa ke tempat perkemahan bangsa Israel. Malam harinya, semua orang Israel kembali ke perkemahan. Mereka kelihatan sangat letih dan capek, tetapi mereka tak henti-hentinya memuji Tuhan. Di mana-mana terdengar puji-pujian. Masing-masing menceritakan kepada keluarganya bagaimana Tuhan menjawab doa mereka dan menghancurkan tembok Yeriko dan isinya. Dan mereka sudah dipakai sebagai alat Tuhan. Adik-adik, unik sekali ya cara Tuhan untuk memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Secara manusia, kemenangan mungkin hanya bisa diraih melalui peperangan saja. Tetapi Tuhan kita tidak terbatas. Dia punya banyak cara untuk memberi kita kemenangan. Cara yang Dia suruh untuk kita lakukan mungkin tampak sepele dan kelihatan mustahil untuk membuat kita menang. Tetapi bagian kita adalah taat dan tekun menuruti perintahnya. Saat kita punya masalah yang besar dan sulit untuk kita selesaikan, itu ibarat tembok Yeriko yang tinggi dan tebal. Apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kita, sampaikanlah kepada Allah. Hadapi persoalan tersebut dengan doa yang terus-menerus. Jika Tuhan dapat merobohkan tembok Yeriko, Tuhan juga dapat melakukan sesuatu untuk masalah kita. Mungkin kita harus menunggu sesaat, seperti bangsa Israel yang harus berbaris selama 7 hari. Jangan berhenti berdoa ya. Hal-hal yang sulit bagi kita adalah mungkin bagi Tuhan. Dan jangan lupa ya adik-adik, sekalipun doa kita belum dijawab dan persoalan kita masih ada, tetaplah kita bersyukur. Percaya Tuhan pasti akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Yuk, kakak ajak adik-adik untuk berdoa ya. Tuhan Yesus, tolong kami untuk taat seperti Yosua dan bangsa Israel yang melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat waktunya. Terima kasih Tuhan buat ibadah minggu ini. Berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkatilah Indonesia juga Tuhan, berilah damai sejahtera-Mu. Berkatilah gereja kami, untuk kami bisa semakin lebih lagi bertumbuh di dalam iman percaya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa ya di hari Minggu yang akan datang. Terus semangat, setia di dalam mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.